organisasi. Nah, kalau kalian berorganisasi umumnya ada strukturnya ya, kecuali kalau organisasi non formal ya, non formal yang dan kecil gitu ya, mungkin nggak perlu. Nah, kita perlu membangun struktur organisasi itu dengan harapan atau agar bisa dimanfaatkan atau arti pentingnya itu dengan struktur organisasi itu nanti diharapkan akan memperjelas pekerjaan masing-masing karyawan atau pekerjaan masing-masing bagian dari struktur organisasi yang dibangun. Kan biasanya ada beberapa, apalagi untuk organisasi yang besar ya. Kalau tidak ada strukturnya nanti akan bingung ya, meskipun strukturnya berkembang ya, mungkin ada perubahan-perubahan di perjalanan setelah dilakukan evaluasi. Kemudian dengan struktur organisasi diharapkan juga bisa memperjelas dan mempermudah koordinasi antar karyawan atau antar departemen. Kemudian dengan adanya struktur organisasi juga diharapkan bisa mengurangi terjadinya konflik internal. Kemudian dengan struktur organisasi diharapkan bisa meningkatkan motivasi karyawan untuk jenjang karir yang jelas dan dengan struktur organisasi yang sesuai diharapkan bisa membantu pencapaian target atau tujuan organisasi lebih cepat atau lebih efisien. Nah, ini mengapa struktur organisasi itu penting. Nah, bisa jadi masih ada beberapa alasan-alasan lainnya yang mungkin saudara bisa cari ya. Nah, sedangkan struktur organisasi itu sendiri apa? Mungkin saudara kalau berbicara tentang struktur organisasi atau mendengar kata struktur organisasi, mungkin yang terpikirkan itu ada kotak-kotak gitu ya. Kotak, kemudian di atas biasanya satu kotak, kemudian di bawahnya ada beberapa kotak ini. Mungkin saudara ingat. Nah, itu memang salah satu contoh bentuk struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini memang sebuah susunan ya. Susunan unit kerja atau susunan bagian-bagian gitu ya, dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya kalau organisasi itu profit itu kan bentuknya perusahaan ya. Tapi perusahaan itu juga organisasi ya. Tapi kalau organisasi yang non profit itu biasanya tidak disebut sebagai perusahaan ya. Tapi kalau perusahaan itu boleh juga ada organisasinya di situ. Nah, struktur ini berfungsi sebagai petunjuk atas pembagian kerja, fungsi yang kemarin kita sudah bahas ya, fungsi manajemen, POEC itu ya, hingga cara dasar untuk mencapai keuntungan maksimal dalam sebuah perusahaan. Atau kalau organisasinya non-profit ya, mencapai tujuan organisasi non-profit itu. Apakah tujuannya menghimpun anggota yang banyak atau tujuannya bisa berkontribusi misalnya dalam bidang pendidikan sehingga meningkatkan kualitas SDM sehingga orang-orang yang dilatih di situ itu bisa mencapai kompetensi tertentu dan bisa mandiri, membangun pekerjaan sendiri atau bekerja dengan kualifikasi tertentu ya. Nah, ini saya kira tergantung pada ini ya tujuan organisasi ataupun perusahaan ini. Kalau perusahaan itu konotasinya ini ya yang profit. Nah, struktur organisasi ini tadi sudah juga bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Nah, di sini ada beberapa elemen ya atau unsur dalam mendesain atau merancang suatu struktur organisasi. Nah, unsur-unsur yang perlu diperhatikan itu ada spesialisasi kerja, departementalisasi atau pembagian
pembagian departemen sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kemudian rantai komandonya bagaimana, kemudian rentang kendalinya seberapa jauh, kemudian apakah akan sentralisasi atau desentralisasi, dan formalisasi. Jadi ini ada elemen-elemen yang diperlukan dalam mendesain struktur organisasi. Nah, masing-masing ini akan ada penjelasannya ya, masing-masing masing-masing elemen tadi yang terkait dengan spesialisasi pekerjaan itu berarti sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Apakah misalnya manajernya juga akan mengerjakan tugas yang sudah dibagi-bagi atau wewenangnya memang dilimpahkan sepenuhnya. Nah, ini sebagai contoh spesialisasi ini misalnya dalam suatu produksi mobil. Nah, ini dibagi-bagi. Seseorang misalnya ini akan mengerjakan roda bagian kanan depan. Kemudian yang lain memasang kiri depan. Dan seterusnya gitu ya. Tentu saja banyak ya untuk membuat suatu mobil atau produksi suatu mobil itu banyak bagian-bagian. Tapi kalau saat ini memang ada beberapa yang bisa diserahkan ke mesin ya, ke robot gitu. Nah, dengan memecah pekerjaan sehingga tugas itu menjadi kecil, baku dan berulang-ulang. Nah, sehingga kalau dia mengerjakan berulang-ulang pekerjaan yang sama, dia akan sangat terampil di situ, bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam beberapa detik mungkin ordernya detik, paling lama menit, itu sudah bisa memproduksi satu mobil. Ya, memang ini dibagi ke beberapa yang sudah spesialis tadi pekerjaannya. Ini memasang roda kanan, roda ke kiri, ataupun bagian-bagian yang lainnya. Mungkin kalau saudara bisa lihat ini sih banyak video-video atau di YouTube gitu ya, bagaimana memproduksi mobil atau mobil itu diproduksi kan memang ada yang dikerjakan secara manual atau dikerjakan oleh orang, ada yang dikerjakan oleh mesin ya. Sehingga nanti bisa berjalan secara sangat cepat, produksinya bisa tinggi, produktivitasnya bisa tinggi dengan spesialisasi tadi. Kemudian elemen yang departementalisasi atau membuat departemen-departemen, ini artinya mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, dikelompokkan. Nah, ini bisa berdasarkan beberapa kategori. Misalnya berdasarkan yang fungsinya sama dijadikan satu departemen. Yang menghasilkan produk yang sama mungkin nanti dihasilkan sebagai satu departemen. Artinya mungkin departemen produksi itu bisa dibagi-bagi lagi menjadi departemen yang yang sejenis, yang satu kelompok. Kemudian didasarkan pada faktor geografi atau lokasi, misalnya di daerah timur itu mengerjakan apa, bagian barat mengerjakan apa, tengah mengerjakan apa. Atau mungkin kalau ini produksinya atau suatu perusahaan pemasaran itu ya, bagian pemasaran mungkin ada pemasaran wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, wilayah Indonesia Timur, atau mungkin katakanlah dibagi-bagi ke lokasi tergantung pada kepadatan penduduk dan sebagainya. Misalnya bank itu kan ada, itu sama banknya, tapi ada yang di wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, mungkin di wilayah terpencil gitu ya. Meskipun mungkin tidak menguntungkan saat ini, bisa jadi dengan ada di lokasi tersebut nanti ke depan akan menghasilkan keuntungan. Nanti akan kita lihat sih masing-masing. Kemudian juga bisa dikategorikan
dari sisi proses yang dikerjakan. Nah, ini yang terkait dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. Ini misalnya seorang manajer manufaktur mengorganisasi sebuah pabrik, ini dapat dengan memisahkan ahli teknik satu kelompok, ahli akuntansi atau sumber itu satu kelompok atau satu departemen gitu ya. Kemudian bagian manufaktur itu satu departemen. Kemudian bagian personalia itu satu departemen. Kemudian bagian persediaan satu departemen seperti itu. Nah, ini memang ada keuntungannya ya dengan cara pengelompokan semacam ini. Nah, ini bisa didapatkan efisiensi dari disatukannya beberapa atau para spesialis ya yang spesialisnya di sumber daya manusia, nanti dia dimasukkan di departemen sumber daya manusia. Kalau misalnya di barang persediaan, pengaturan barang persediaan dan pengadaan, nah mungkin nanti dimasukkan di departemen persediaan. Kalau ahli teknik, nah mungkin dimasukkan di departemen sistem teknik. Nah, para ahli keuangan mungkin dimasukkan di departemen akuntansi. Nah, ini apa namanya? Kalau departementalisasi yang terkait dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. Kemudian kalau dikaitkan dengan produk ya yang dihasilkan, produk yang dihasilkan ini sebagai contoh ini ada, mungkin saya tadi ambil dari Google aja, dari Google misalnya struktur organisasi pada pabrik ini dia memiliki banyak produk, ini Procter & Gamble ini. Nah, ini disusun berdasarkan lini produk. Tiap produk utama ini nanti ada dikelompok-kelompokkan di bawah otoritas seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab penuh atau global dan penuh atas produk tersebut. Nah, ini juga ada keuntungannya. Cara pengelompokan ini meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja produk atau terhadap mutu produk. Karena semua kegiatan yang terkait dengan sebuah produk tertentu itu di bawah kendali seorang manajer tunggal ya. Jadi tidak satu orang eksekutif itu tidak mengendalikan macam-macam produk, tapi produk yang sejenis ya. Misalnya ini ya produk untuk perawatan bayi itu satu divisi gitu ya. Kemudian perawatan muka misalnya, perawatan keluarga dan seterusnya. Nah, ini yang departementalisasi itu didasarkan pada produk yang dihasilkan. Kelihatannya baterai saya hampir habis. Bentar. Nah, ini kalau didasarkan pada produk ya. Nah, kemudian kalau didasarkan pada geografis, nah ini departementalisasi ini contohnya adalah pada fungsi penjualan. Jadi departementalisasi itu tidak harus semua bidang dibuat departementalisasi ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini kalau ini misalnya di fungsi penjualan, ini mungkin bisa dibagi menjadi wilayah barat, selatan, barat, tengah, dan timur ini misalnya saja ya. Bisa jadi berdasarkan survei pemasaran itu bagaimana yang lebih baik. Artinya dibagi beberapa wilayah ya. Nah, ini tiap wilayah ini pada dasarnya merupakan departemen yang diorganisasi secara geografis atau secara letak. Kemudian ini yang keempat, ini yang
departementalisasi berdasarkan proses ya. Nah, setiap proses ini membutuhkan keterampilan yang berbeda ya. Nah, metode ini dapat menjadi dasar pengkategorisasian kegiatan yang homogen. Nah, misalnya kalau kita saya nggak tahu sekarang masih berlaku atau enggak. Misalnya membuat surat izin mengemudi ya, mungkin bagian yang melakukan pengujian atau pendaftaran dulu ya. Pendaftaran itu kan prosesnya berbeda dengan pengujian, kemudian dilakukan orang yang berbeda. Dikelompokkan misalnya ada pendaftaran, pengujian, kemudian mungkin terus pembuatan pemotretan gitu ya, setelah selesai dinyatakan lulus mungkin pendataan atau pemotretan. Nah, kemudian mungkin kembali lagi ke pendaftaran untuk setelah produknya jadi, atau mungkin itu sebagai customer service atau apa sekarang. Ini tergantung, ini contoh saja. Ini harus melalui tahap-tahap yang masing-masing ditangani oleh sebuah departemen tersendiri sebelum menerima SIM, karena memang proses itu membutuhkan kegiatan atau keterampilan yang berbeda-beda. Jadi proses bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat departemen-departemen. Nah, di samping itu elemen dalam unsur dalam mendesain organisasi itu juga perlu memperhatikan atau berkaitan dengan rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi dan formalisasi. Jadi masing-masing mungkin bisa kita jelaskan. Untuk yang rantai komando itu apa? Untuk rantai komando itu artinya garis wewenang yang tanpa putus, yang membentang dari puncak organisasi ke eselon. Mungkin kalau istilah eselon itu juga di organisasi pemerintahan. Dan saat ini juga sudah sudah agak ditinggalkan ya, tapi nggak tahu ke depan kan biasanya berubah-berubah gitu ya. Untuk saat ini memang baru tahun-tahun terakhir ini istilah eselon ini agak ditinggalkan ya, tingkatan organisasi gitu. Tingkatan manajemen dalam organisasi, dari manajemen puncak sampai karyawan ya, sampai paling bawah itu karyawan. Dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, kemudian tanggung jawab itu kepada siapa. Nah, wewenang itu apa? Pemenang atau otoritas itu merupakan hak yang melekat dalam sebuah tingkatan manajerial. Minggu lalu ada beberapa tingkatan manajerial itu yang paling biasanya itu ada 4 ya, top, middle, lini, dan karyawan. Biasanya pembedaannya seperti itu. Tapi dalam organisasi yang besar mungkin lebih banyak lagi, tapi umumnya top, middle, dan lini atau supervisor, dan satu lagi yang karyawan. Tentu saja tiap tingkatan tadi berbeda-beda ya wewenangnya. Kemudian kesatuan komando itu artinya ini ya, merupakan gagasan bahwa seorang bawahan itu harus memiliki satu atasan saja. Nah, ini mungkin kalau di angkatan bersenjata mungkin ini cocok ya. Yang kepadanya ia harus bertanggung jawab secara langsung. Jadi setiap orang itu memiliki atasan langsung. Nah, itu teknis ya, artinya ada juga organisasi yang berpikir bahwa seseorang itu bisa mempunyai beberapa atasan langsung. Nanti akan kita lihat. Artinya kalau ini memang kalau kita memperhatikan rantai komando itu harus memperhatikan ini ya, wewenang dan otoritas, kesatuan komando. Kemudian elemen rentang kendali ini merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efektif dan efisien.
rentang yang lebih lebar itu dapat mengurangi keefektifan. Nah, ini juga kinerja karyawan dapat memburuk karena para penyelia tidak lagi memiliki waktu untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan yang diperlukan. Ini salah ketik ini ya. Namun jika rentang kendali itu terlalu sempit, nah ini akan mahal ya, karena akan membuat organisasinya itu banyak struktur atau banyak tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu menjadi banyak. Misalnya tingkat supervisor mungkin nanti ada banyak, tuh supervisornya ada banyak supaya kalau terlalu sempit ya. Dan ini membuat komunikasi vertikal yang lebih atas itu menjadi lebih sulit dan mendorong supervisi yang terlalu ketat sehingga menghambat otonomi karyawan. Nah, kalau menghambat otonomi karyawan itu nanti menjadi kurang inovatif ya. Ya, mungkin hal seperti ini cocok untuk organisasi tertentu ya, dan kita lihat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kemudian elemen yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kalau sentralisasi itu sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Kalau desentralisasi berarti ini dibagi, diturunkan ke bawahnya, wewenang untuk mengambil keputusan itu bisa dilakukan atau diserahkan kepada organisasi di bawahnya atau struktur di bawahnya. Nah, ini memang masing-masing juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kemudian yang terkait dengan formalisasi, ini sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dilakukan. Nah, organisasi dengan formalitas yang tinggi, nah di situ harus ada deskripsi tugas yang sangat jelas atau bahkan ribet gitu ya. Sangat jelas masing-masing orang ada tugasnya masing-masing, ada ureanya tertulis. Dilengkapi juga dengan berbagai aturan dalam organisasi. Nah, agar itu kejelasan tadi terjaga gitu ya. Nah, di samping aturan mungkin di level bawahnya ada prosedur. Prosedur yang didefinisikan secara tegas. Jadi enggak orang pelaksana itu ya harus pokoknya ngikuti prosedur yang sudah ditetapkan, nggak bisa mengambil inisiatif ya, apapun yang terjadi ikuti prosedur itu. Nah itu kalau organisasi dengan formalitas yang tinggi, mungkin ini juga cocok untuk organisasi angkatan bersenjata mungkin ya. Atau yang lain. Saya kira nanti saudara bisa ambil contoh-contoh yang cocok ini. Kemudian organisasi yang memiliki formalitas yang rendah, ini perilaku pekerjaan itu relatif tidak terprogram. Ini karyawan memiliki banyak kebebasan atau leluasa untuk menjalankan tugas mereka. Ya, jadi mereka bisa berinovasi. Mungkin dalam organisasi itu hanya menyampaikan targetmu apa, nanti prosesnya bisa dipikirkan oleh karyawan itu sendiri. Nah ini ya contohnya lagi ya. Contoh pekerjaan yang memiliki formalisasi, misalnya bagaimana ini ada dua pekerjaan yang rendah ya, yang kiri itu yang rendah, misalnya pedagang buku untuk perguruan tinggi yang berkeliling sebagai perwakilan dari penerbit, mungkin dia akan mendatangi para dosen atau perpustakaan untuk menyampaikan informasi terbitan-terbitan terbaru dari perusahaannya. Nah ini memiliki kebebasan dalam menjalankan pekerjaan
mereka. Nah, pekerjaan yang memiliki formalisasi tinggi, misalnya pada posisi administrasi dan redaksi di perusahaan penerbitan yang sama. Nah, ini misalnya karena karyawan diwajibkan harus hadir di kantor sebelum pukul 8 atau paling lambat pukul 8. Kalau tidak hadir atau kalau terlambat dipotong gajinya misalnya ya. Kemudian bila sudah di kantor harus mengerjakan pekerjaan dengan serangkaian prosedur tertentu. Ini artinya organisasi-organisasi yang memiliki formalisasi tinggi. Ya ini kan tergantung pada tujuan pekerjaan itu apa. Jadi ya bisa yang memiliki formalisasi tinggi itu baik, bisa juga tidak ya, tergantung pada apa kegiatannya, tujuannya apa. Nah, kemudian bentuk-bentuk organisasi atau bentuk-bentuk struktur organisasi itu ada macam-macam ya, mulai dari yang sederhana, fungsional, divisional, matriks, tim, dan jaringan. Dan ini juga berkembang saya kira dari periode waktu ke waktu ya. Nah, struktur yang sederhana itu seperti apa? Nah, struktur yang sederhana itu ciri-cirinya ini tingkat departementalisasinya rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang atau ketuanya itu memiliki wewenang yang sangat tinggi dan sedikit formalisasi. Ini organisasi sederhana. Nah, struktur organisasi sederhana ini banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil ya. Manajer sekaligus pemilik, kalau di PT kan manajer dan komisaris ya itu harus terpisah. Nah, kalau ini kan organisasi perusahaan kecil ini bisa digabung orang yang sama yaitu pemiliknya ya, pemilik ya komisi ya komisaris ya manajer. Ya enggak apa-apa, itu juga cocok untuk organisasi semacam itu. Nah, ini contohnya ya. Contoh organisasi yang sederhana, misalnya seorang pemilik toko misalnya ya, memiliki toko, dia memiliki beberapa karyawan, juga memiliki kasir. Ya meskipun dia memiliki karyawan sebagai pelayan atau wiraniaga ataupun yang lain, meskipun tambah lagi pekerjaannya, tambah pegawai yang paruh waktu misalnya, banyak misalnya. Tapi kalau strukturnya seperti ini, yang bahwa si pemiliknya itu atau manajernya sekaligus pemilik ini juga menangani semuanya. Nah, ini berarti organisasi sederhana. Ya enggak apa-apa, memang ini cocok untuk organisasi seperti ini. Nah, kalau dia harus membentuk organisasi, misalnya ada bagian administrasi, bagian manajer pemasaran, manajer keuangan. Nanti kan untuk toko yang kecil ini kan penghasilannya enggak cukup untuk membayar itu semua ya. Jadi untuk organisasi seperti ini ya memang cocoknya bisa jadi bentuk organisasi sederhana semacam ini. Kemudian organisasi yang fungsional, ini orang-orang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen atau departementalisasi tadi ya, menurut kesamaan keterampilan atau menurut aktivitas-aktivitas kerja. Nah, ini contohnya, contoh bentuk rancangan struktur fungsional. Ini ada direktur. Mungkin ada juga yang ini direktur utama, terus di sini ada direktur sumber daya manusia, direktur manufaktur, direktur akuntansi. Bisa juga ini direktur, ini ada bagian itu ya, kepala bagian sumber daya manusia, terus ini ada kepala bagian
produksi, ini ada kepala bagian keuangan, yang masing-masing bagian ini membawai staf. Nah, tentu saja staf di sini bertanggung jawab langsung dengan kepala, misalnya ini bagian ya sumber daya manusia, kemudian masing-masing kepala bagian ini bertanggung jawab kepada direktur. Ya. Jadi ini contoh struktur yang fungsional. Ini ada beberapa keunggulan untuk yang struktur organisasi fungsional. Ini yang pertama itu penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis, ya. Spesialisasi keterampilan yang mendalam dan pengembangan ya sesuai di yang di SDM ya keterampilan dan pengembangannya SDM ya sumber daya manusia atau personalia tadi. Kalau yang keuangan ya keterampilannya ya dalam hal keuangan, dia nggak tahu yang terkait dengan personalia. Kemudian ada kemajuan karir dalam departemen fungsional. Kemudian panduan dan pengendalian dari manajemen puncak itu relatif mudah ya. Koordinator yang luar biasa di dalam fungsi-fungsi tertentu ya. Tidak antar departemen tapi di dalam fungsi-fungsi tadi, fungsi personalianya ya koordinasinya akan bagus ya. Kuat gitu. Kemudian di bagian keuangan juga seperti itu. Sehingga bisa memecahkan masalah teknis yang berkualitas. Namun ada beberapa kelemahan ya, karena tadi sudah dikelompok-kelompokkan menjadi departemen-departemen. Nah ini berakibat pada komunikasi lintas departemen yang beda fungsi tadi akan menjadi buruk ya atau relatif buruk. Kemudian tanggapan lambat yang diberikan pada perubahan lingkungan dan ketinggalan inovasi karena udah masing-masing di personalia ya taunya hanya personalia saja. Kemudian keputusan terkonsentrasi pada hierarki puncak atau yang tahu banyak itu hanya manajemen tingkat atas atau top manajemen. Dan ini bisa menciptakan penundaan karena semua nunggu keputusan dari top manajemennya. Kemudian tanggung jawab bagi masalah yang muncul itu sulit ditunjukkan secara tepat dan pandangan terbatas mengenai sasaran organisasi daripada karyawan. Kemudian pelatihan manajemen umum yang terbatas pada karyawan. Ya. Kemudian yang divisional, ini departemen ini dikelompokkan ke dalam divisi-divisi secara mandiri, terpisah berdasarkan pada produk, program, atau geografis. Nah, perbedaan keterampilan itu merupakan dasar dari departementalisasi dan bukan kesamaan keterampilan. Nah, ini contoh ya struktur divisional. Jadi ada direktur, kemudian ada divisi produk 1, divisi produk 2. Nah, divisi produk 1 itu ada SDM, ada manufaktur, ada akuntansi. Di divisi produk kedua itu juga ada SDM, ada manufaktur, ada akuntansi. Jadi ini tergantung pada divisinya tadi. Masing-masing memiliki yang general. Ini kan seperti SDM ini kan general ya. Manufaktur tentu saja ini manufaktur untuk produk 1 mungkin berbeda dengan manufaktur untuk produk 2. Tapi yang SDM itu relatif serupa kegiatannya. Nah ini juga ada keunggulannya. Ini ya, cepat tanggap, fleksibilitas pada lingkungan yang tidak stabil. Jadi tergantung pada kondisi lingkungan. Ini bisa memperhatikan kebutuhan konsumen, koordinasi yang luar biasa untuk lintas departemen fungsional, kemudian pembebanan tanggung jawab yang jelas bagi permasalahan produk, kemudian penekanan terhadap keseluruhan produk dan tujuan divisional, serta pengembangan keterampilan manajemen umum ya, karena tadi kan masing-masing divisi itu ada bagian
manajemen umum. Manajemen umum itu seperti yang personalia dan keuangan tadi kan, manajemen umum ya. Nah ini ada kelemahannya. Nah, berarti ada duplikasi sumber daya manusia lintas divisi, mungkin tidak ada sumber daya manusia juga, sumber daya lainnya juga ada duplikasi. Kemudian kurang pendalaman teknis dan spesialisasi dalam divisi-divisi. Kemudian koordinasi yang buruk untuk lintas divisi. Kemudian kurangnya kendali sumber daya dari manajemen puncak dan kompetensi untuk sumber daya kompetisi untuk sumber daya manusia perusahaan. Nah, kemudian ada yang matrik ya. Nah, ini rantai komando divisional dan fungsional itu digabungkan ya, digabungkan dan membebani satu dengan yang lainnya dalam departemen yang sama. Nah, sehingga struktur organisasi matrik ini akan terjadi 2 atau lebih rantai komando ya. Jadi komandonya itu lebih dari 1. Dan beberapa karyawan itu bisa jadi memiliki beberapa atasan. Sehingga dia harus membuat laporan pada 2 atasan atau bahkan lebih ya. Nah, ini untuk yang matrik. Nah, ini gambarannya untuk bentuk struktur matrik. Ini ada direktur, misalnya di sini sumber daya manusia, manufaktur, akuntansi dengan ini terus ada divisi 1. Nah, divisi 1 ini kan ada orang-orang di divisi 1. Nah, kalau terkait dengan sumber daya manusia, nah dia punya atasan dari yang terkait dengan produksi ini atau manufaktur barang tertentu. Tapi terkait dengan akuntansi, dia mungkin bertanggung jawab pada manajer keuangan dan sebagainya. Jadi agak ruwet. Tapi memang ini juga tergantung kebutuhannya. Bisa jadi organisasi yang besar membutuhkan struktur organisasi matrik ini. Ini ada beberapa keunggulannya juga. Penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dibandingkan pada hierarki tunggal. Kemudian fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah itu fleksibel ya. Kemudian pengembangan keterampilan manajemen umum maupun spesialis. Kemudian kerjasama interdisiplin, ketersediaan ahli untuk seluruh divisi. Kemudian pelebaran tugas-tugas bagi karyawan. Jadi ini keunggulannya. Tapi ada kelemahannya. Nah, ini karena tadi ada komando lebih dari 1, ini bisa jadi akan membuat karyawan itu bingung, bahkan bisa frustrasi. Kemudian bisa terjadi konflik antara 2 sisi matrik. Ya. Nah, untuk menyamakan menyatukan suatu pendapat mungkin diperlukan banyak pertemuan, banyak diskusi, dan tindakannya jadi lebih sedikit ya. Nah, ini membutuhkan pelatihan terutama terkait hubungan antar manusia. Dan ini dominasi kekuatan oleh satu sisi matrik itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini kelemahan struktur organisasi matrik. Kemudian, ada juga yang struktur organisasinya itu tim ya. Organisasi membentuk serangkaian tim untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus dan juga untuk mengkoordinasikan departemen-departemen utama. Nah, ini gambarannya seperti ini, ada direktur, kemudian di sini ada tim, ada tim, ada tim. Jadi bentuknya ini tim. Nah, ini ada beberapa keunggulan juga. Ini memiliki beberapa keunggulan di struktur fungsional. Ini mengurangi hambatan antar departemen, meningkatkan kompromi, mengurangi waktu untuk merespon, keputusan bisa lebih cepat diambil karena tadi dari tim 1 misalnya tugasnya apa, langsung manajemen puncaknya itu tahu dan bisa mengambil keputusan dengan cepat.
Kemudian secara moral lebih baik, antusiasme dan keterlibatan karyawan itu menjadi tinggi ya. Dan mengurangi biaya overhead administrasi yang sifatnya rutin. Nah, ini ada beberapa kelemahan juga untuk yang tim, itu loyalitas ganda dan konflik. Waktu dan sumber daya lebih banyak untuk pertemuan dan desentralisasi yang tidak direncanakan. Kemudian, nah mungkin saat ini banyak organisasi jaringan ya atau virtual. Nah, ini organisasi menjadi suatu pusat yang kecil, ini terhubung secara elektronis dengan organisasi lainnya yang melakukan fungsi-fungsi vital. Nah, ini mungkin sekarang berkembang itu dengan era industrialisasi 4.0 ini banyak organisasi semacam ini, perusahaan semacam ini. Jadi misalnya perusahaan mobil di mana misalnya di negara tertentu menghasilkan bagian tertentu apanya, di negara lain lagi mengerjakan nanti dirakit di mana, itu salah satu ya. Kemudian departemen bersifat independen dan melayani kontrak dengan sentral untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini bentuk struktur organisasi jaringan atau virtual, misalnya ini ada berbagai ya, ini pusatnya mengerjakan apa, yang kemudian ada bagian perancang atau divisi perancang, mungkin lokasinya juga jauh, tidak pernah ketemu langsung secara fisik, secara virtual ketemunya ya. Kemudian pabriknya itu juga mungkin lokasinya juga sangat jauh. Sumber daya manusianya ya terdistribusi di mana-mana, tidak harus bekerja pada satu tempat. Kemudian pemasaran juga sudah dilakukan menggunakan sistem jaringan ya. Nah, ini juga organisasi jaringan ya. Ini pusatnya itu ada kelompok eksekutif pengambil keputusan. Nah, dia memiliki beberapa perusahaan konsultan, mungkin juga peneliti dan pengembang independen. Nah, ini hubungannya itu belum tentu ini langsung, jadi ini masing-masing. Nanti kalau butuh ya dia mengambil kontrak dengan perusahaan konsultan. Untuk hal tertentu mengambil kontrak dengan perusahaan perancang misalnya, seperti itu. Jadi independen, makanya ini kan terputus-putus ini ya, garisnya terputus-putus. Kemudian dia juga tidak mengiklankan sendiri produknya dengan agen periklanan. Tinggal bayar aja nanti berapa kesepakatannya. Jadi dia tidak perlu bagaimana cara membuat iklan produk. Pabriknya juga begitu, mungkin pabriknya lokasinya sangat jauh. Kemudian ada agen perwakilan penjualan ya, yang di sini nanti dia bekerja berdasarkan komisi, jadi harganya berapa, nanti kalau ada yang laku dia agennya memperoleh komisi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini ada keunggulan juga. Nah, mungkin ini saat ini ya untuk para perusahaan besar ini melaksanakan atau menjalankan organisasi dengan sistem jaringan sehingga dia memiliki daya saing global. Kemudian memiliki fleksibilitas tenaga kerja, tapi ini juga tantangan juga ya. Seorang tenaga kerja mungkin bisa bekerja di beberapa perusahaan ya, dan bisa bekerja dari manapun dan mengurangi biaya administrasi. Nah, kelemahannya ada juga ya, tidak ada pengendalian langsung ya, karena kan masing-masing berdasarkan kontrak kesepakatan, tidak ada instruksi komando langsung gitu ya.
Nah, ini juga berdampak dapat kehilangan dari yang mungkin awalnya itu dapat dikatakan sebagai bagian organisasi, tapi ada kondisi tertentu bisa hilang ya. Dan lemahnya loyalitas karyawan. Ini kelemahan organisasi jaringan. Saya kira juga masih organisasi jaringan. Jadi inti organisasi ini sekelompok kecil eksekutif yang bertugas mengawasi segala kegiatan yang dilakukan secara internal dan mengkoordinasikan hubungan dengan organisasi lain. Nah, ini yang mungkin yang menonjol di sini, mengkoordinasikan hubungan dengan organisasi lain. Organisasi lain ini yang bisa jadi dia membuat produknya, mendistribusikan, menjalankan fungsi-fungsi krusial lainnya. Jadi untuk organisasi virtual banyak yang dikendalikan oleh pihak lain. Ya memang dari sisi tertentu efisien ya. Nah ini organisasi nirbatas ini yang virtual juga ya. Ini berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentan kendali ya, yang tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Ini dapat menghapus hambatan-hambatan horizontal, menghapus hambatan-hambatan ke konstituen eksternal, ini bisa pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Dan hambatan yang tercipta akibat faktor geografis. Jadi seorang kantor pusat itu misalnya bisa di Indonesia, mungkin pabriknya ada di luar negeri ya, bahkan sangat jauh itu untuk organisasi nirbatas atau organisasi virtual atau jaringan tadi. Nah, mengapa struktur organisasi itu berbeda-beda? Ya, mengapa meski tidak ada organisasi yang cocok untuk semua jenis organisasi? Nah, ini pada dasarnya di struktur organisasi itu ada dua model ekstrim, ya, model mekanistis dan model organik. Ini yang masing-masing bisa dijelaskan. Untuk yang mekanistis, ini yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, dan jaringan informasi yang terbatas dan terpusat atau sentralisasi. Sedangkan yang organik itu yang strukturnya merata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, biasanya nggak ada yang ekstrem seperti ini, jadi biasanya organisasi di antara keduanya. Nah, ini faktor-faktor penentu memilih organisasinya seperti apa. Nah, ini tergantung bagaimana strategi mengambil atau mencapai tujuan, kemudian ukurannya, besar kecilnya gitu ya, teknologi yang diterapkan, dan lingkungan. Ini biasanya faktor-faktor yang diperhatikan ini. Untuk strategi, ini ada inovasi, kemudian minimalisasi biaya atau strategi imitasi. Kalau dia strateginya memang inovasi, ya artinya untuk mencapai tujuan itu diperlukan inovasi-inovasi. Maka dia akan berusaha atau organisasi itu akan berusaha menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang akan menjadi andalan mereka atau organisasi atau perusahaan itu. Nah, untuk yang strategi minimalisasi biaya, ini menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Bagaimana murah gitu ya. Kemudian yang imitasi itu strategi yang mencoba masuk ke produk atau pasar baru hanya setelah visibilitas pasarnya terbukti, setelah pasar itu terbukti bagus. Kemudian ada beberapa hubungan ya antara strategi dengan struktur organisasi. Kalau strateginya inovasi, akan memilih struktur organisasi yang cenderung ke organik, ya, yang longgar, yang spesialisasinya rendah,
formalisasinya rendah dan desentralisasi. Kalau yang strategi untuk minimalisasi biaya, cenderung mengambil organisasi yang mekanistis, pengendaliannya ketat, spesialisasi pekerjaan luas, formalisasi tinggi, dan sangat sentralistik. Kemudian imitasi itu gabungan ya. Jadi campuran antara sifat longgar dan ketat, pengendalian yang ketat, kegiatan yang berjalan dan pengendalian lebih longgar atas tugas-tugas baru misalnya seperti itu. Kemudian ukuran organisasi tentu saja akan berbeda, membuat struktur organisasi yang besar misalnya yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih dengan organisasi yang hanya mempekerjakan 10 orang ya, tentu saja akan berbeda. Kemudian terkait dengan teknologi, nah teknologi ini kan bagaimana cara organisasi itu mengubah input menjadi output ya. Dan ini mungkin perlu diperhatikan adanya hubungan teknologi dengan struktur itu tidak begitu erat, tugas-tugas rutin yang diasosiasikan dengan struktur yang lebih tinggi dan terdepartementalisasi. Kemudian kalau hubungan teknologi dan dengan sentralisasi lebih menarik, ini teknologinya rutin, ini akan diasosiasikan dengan struktur yang sentralistis. Rutin ini yang lebih mengandalkan pada pengetahuan yang dari para spesialis, ini akan dicirikan dengan pemenang keputusan yang didelegasikan. Kemudian hubungan teknologi yang formalisasi lebih kuat, rutinitas diasosiasikan dengan adanya aturan, uraian tugas, dan dokumentasi formal lainnya. Ini tadi saya salah mengurutkannya. Kemudian lingkungan yang mempengaruhi itu ada lingkungan statis dan lingkungan dinamis. Ya. Ini organisasi tentu saja menghadapi lingkungan di mana dia bekerja atau berada ya. Maksudnya untuk yang lingkungan statis ini tidak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Jadi dia tidak ada pesaing-pesaing baru, tidak ada terobosan atau teknologi baru yang terkait dengan organisasi atau perusahaan ini, atau pesaingnya kecil atau enggak ada pesaingnya gitu ya. Tapi ada juga organisasi yang menghadapi lingkungan yang sangat dinamis ya. Lingkungan dinamis itu bisa jadi ini peraturan yang cepat berubah, berganti-ganti aturannya. Tentu saja ini akan mempengaruhi bisnis mereka. Kemudian mungkin banyaknya pesaing baru. Nah, ini juga menimbulkan bagaimana organisasi itu harus dibentuk. Ya. Nah, karena misalnya ada pesaing baru nanti akan bisa menimbulkan berbagai kesulitan, ya, termasuk kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Nah, kalau kita memiliki lingkungan yang statis berarti ketidakpastiannya itu rendah ya. Nah, sehingga kepastiannya tinggi, jadi akan lebih mudah. Ketidakpastian ini merupakan suatu ancaman bagi keefektifan sebuah organisasi. Manajemen ini harus mencoba bagaimana kita bisa menghambat atau meminimalkan dampak dari ketidakpastian ini. Jadi suatu organisasi nanti harus memperhatikan aspek di mana dia berada, di lingkungan mana. Jadi yang terkait dengan lingkungan itu ada beberapa kata kunci dalam organisasi yaitu kemampuan, ketidakstabilan, dan kompleksitas. Mungkin bagian ini yang terkait dengan kemampuan itu suatu lingkungan yang merujuk pada sejauh mana lingkungan tersebut dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ya. Kalau kemampuan dari organisasi sendiri tentu saja bagaimana bisa meningkatkan atau mendukung perkembangan suatu organisasi. Nah, ketidakstabilan ini ketika derajat perubahan yang tidak dapat diprediksi itu tinggi ya. Sehingga ini lingkungannya sangat dinamis, itu akan menyulitkan manajemen secara tepat memprediksi misalnya keuntungan ke depan itu seperti apa gitu.
Sehingga juga akan mempersulit bagaimana mengambil keputusan-keputusan. Kemudian kompleksitas itu contohnya saja ya, lingkungan ini yang sederhana itu misalnya pada industri ini ya, tembakau. Ini yang memiliki relatif sedikit pemain, mungkin tidak terlalu kompleks. Tapi kalau sangat heterogen, nah itu berarti sangat kompleks. Itu juga akan membuat organisasi yang harus dibentuk itu disesuaikan. Jadi organisasi itu merupakan hal yang penting. Ada beberapa struktur organisasi dan pemilihan ini ditentukan oleh manajemen organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Antara lain ini ya strategi untuk mencapai tujuan, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Saya kira itu kalau bagian yang tanggung jawab manajemen dan manajemen sumber daya nanti silahkan dibaca di modul yang minggu lalu sudah saya share ya di Google Kelas. Kalau sudah dibaca minggu depan kita diskusikan secara cepat ya, secara sebentar. Kemudian ini untuk tugas nanti ya, untuk merancang organisasi. Nah, ini yang terkait dengan